Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makharimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap Bapak Ibu unsur pimpinan Rumah Sakit Harapan Bunda yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang berbahagia segenap Bapak Ibu jamaah yang tergabung dalam Forum Majelis Taklim Rumah Sakit Harapan Bunda. Kita doakan mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam curahan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 7 Oktober 2022. Besok insya Allah pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita memahami, mengetahui adalah hari kemahaputraan, hari Maulid, hari lahirnya junjungan umat, pemimpin dunia, penghulu dari sekalian nabi, minaz zulumati ilan nur, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini termasuk dalam rangka mensiarkan, menggembirakan dan memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa kabar semua? Sehat? Ya. Nampak sehat ya, semuanya cerah-cerah wajahnya ya, terutama yang di bawah lampu ya, alhamdulillah. Insyaallah sehat. Sehat badan? Ya, jasmani sehat, rohani sehat? Ya. Hati sehat? Kantong? Ya, juga. Kan bulan baru ya. Alhamdulillah. Baik, kajian kita pada kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana kita selalu mengkhabarkan di dalam diri kita, selalu bersemangat dalam hati untuk tetap cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kata para ulama, cinta kepada Nabi itu menentukan
nasib kita nanti di akhirat. Siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cinta itu tidak akan mungkin tumbuh begitu saja. Makanya kata orang-orang kita, cinta itu biasanya dari mata turun ke hati. Jadi tidak bisa datang begitu saja. Salah satu yang membuat kita bertahan dalam cinta, dalam mahabbah kita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu di antaranya, Bapak Ibu, kita senantiasa membaca sejarah sirah nabawiyah, sejarah kehidupan beliau, mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Nah, maka hari ini akan kita lihat minimal ada 7 kejadian besar sebelum dan saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan ini bersumber dari ayat Al-Quran, dari hadis, dari athar, dari keterangan para ulama yang sahih tentunya. Pertama, apa kejadian besar yang pernah terjadi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Tercatat dalam sejarah yang pertama, hancurnya pasukan Abrahah, atau kita kenal dengan Al-Fil, tentara bergajah. Jadi Abrahah ini adalah seorang gubernur dari Habsyi, dari negeri Yaman, yang ketika itu belum lagi memeluk Islam. Dia masih menyembah berhala. Dia melihat kota Mekah itu selalu dikunjungi orang dari seluruh penjuru dunia, mulai dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah itu tidak pernah berhenti dikunjungi orang, ramai terus. Jadi timbul semacam kedengkian dalam hatinya. Saya ingin memindahkan perhatian manusia di dunia ini agar mengunjungi Habsyi. Ada sebuah kota namanya San'a. Dia mendirikan sebuah gereja besar, menandingi Ka'bah, menandingi Baitullah, dan dia ingin menghancurkan Baitullah agar nanti orang pindah ke San'a ini. Jadi orang berkunjung semuanya ke San'a. Akhirnya apa? Kedengkiannya itu dibuktikan dengan menyusun sebuah pasukan besar, namanya dikenal dengan pasukan Al-Fil atau pasukan Abrahah, tentara bergajah, pimpinannya adalah Abrahah. Mereka siapkan semua persiapan, akhirnya mereka ingin meruntuh, menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah mereka sampai di pinggir kota Mekah. Salah seorang dari kurir, nah, kurir itu kalau bahasa sekarang pos ya, pengantar surat, pengantar berita, mendatangi pimpinan kota Mekah yang waktu itu adalah Abdul Muttalib, ya, yang merupakan kakek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan surat bahwa tentara Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menyerang kota Mekah dan ingin meruntuhkan Ka'bah. Dan masyarakat Mekah tidak usah takut, karena kami menjamin keamanan keselamatan penduduk Mekah. Tapi baru saja sampai di pinggir kota Mekah, menurut riwayat 100 ekor onta milik Tuan Abdul Muttalib sudah dirampas oleh mereka untuk keperluan makan bala tentaranya.
Akhirnya ketika itu Tuan Abdul Muthalib, walaupun penduduk Mekah, rakyat Mekah sudah marah juga ke Abraha, tapi Tuan Abdul Muthalib menahan. Jangan, jumlah mereka besar, kekuatan mereka dahsyat. Kita lebih baik memilih untuk keluar dari kota Mekah. Akhirnya Tuan Abdul Muthalib dengan orang-orang Mekah keluar menyelamatkan diri. Akhirnya mereka leluasalah menyerang kota Mekah. Sesuai dengan rencana, akhirnya mereka ingin meruntuhkan Ka'bah sesaat itu juga. Tiba-tiba, dan ini kan firman Allah dalam salah satu surat ayat pendek, ya, yang kita kenal dengan surat Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menghancurkan tentara bergajah, pasukan Abrahah yang ingin meruntuh Ka'bah? Oleh Allah mudah. Hanya Allah mengutus, ya, tarmihim bihijaratim min sijil. Hanya mengutus beberapa burung, kemudian dipatok burung itu ada sijil. Apa itu sijil? Batu kecil panas, kayak kerikil. Ketika dilemparkan kepada pasukan bergajah tadi, faja'al lahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka hancur, lebur seperti daun kayu yang dimakan ulat. Termasuk Abraha sendiri gugur, ya, dengan burung ababil. Jadi bagi Allah mudah. Yamkurullah, ya, yamkuruna, mereka itu memiliki makar. Wa yamkurullah, Allah pun memiliki makar. Wallahu khairul makirin. Hanya dengan burung saja gagal apa yang mereka dengkikan kepada Ka'bah. Akhirnya kembali dengan, ya, kesengsaraan, semuanya gugur, hancur. Selesailah riwayat Abraha. Menurut riwayat yang sahih, Bapak Ibu sekalian, kejadian ini pas dan persis 50 hari sebelum baginda Nabi kita dilahirkan ke muka bumi. Itu satu kejadian besar. Perlu kita catat agar kita tahu, oh begitu hebat. Tidak sama dengan kelahiran saya. Tidak sama dengan kelahiran kita. Tidak sama dengan kelahiran manusia yang kebanyakan hari ini. Kan tidak ada kejadian apa-apa. Ini banyak kejadian tercatat. Itu bukan cerita, tapi ayat Quran yang menjelaskan langsung. Yang kedua, apa kejadian yang besar sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kejadian yang kedua, bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal nama beliau adalah bukan Siti Fadilah, Siti Aminah. Siti Aminah pernah bermimpi. Di dalam mimpi beliau, Siti Aminah mengatakan beliau didatangi oleh satu cahaya yang begitu terang benderang, dan cahaya itu menerangi sampai ke genisan, bahkan dalam asar yang lain menerangi seluruh jagat bumi, seluruh dunia ini diterangi oleh cahaya tadi. Akhirnya apa? Walaupun maaf, di dalam riwayat kan memang diceritakan ketika 4 bulan, bahkan ada 6 bulan riwayat, ayahanda Nabi, ya, ayahna baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tuan Abdullah, wafat ketika dalam perjalanan kafilah perdagangan ke negeri Yasrib atau Madinah. Ayah beliau wafat. Jadi berarti Nabi
ketika dalam kandungan sudah menjadi yatim, tentu terpukul. Ya, seorang ibu yang sedang hamil ditinggal suami meninggal, pasti ada goncangan jiwa. Betul, Bu? Minimal sedih, ya nak? Ada rasa duka, ada rasa sedih dalam jiwa dan hati beliau. Tapi dengan datangnya cahaya ini, dengan adanya mimpi ini, Siti Aminah ketika itu yakin bahwa bayi yang dalam kandungan beliau akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Ini kejadian yang kedua. Jadi dahsyat riwayat yang cukup besar apa yang terjadi sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa yang terjadi? Ada seorang penyair terkenal namanya Hasan bin Sabit. Ya. Menurut riwayat umur beliau hanya beda 7 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lebih duluan lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, muncul bintang namanya bintang Ahmad. Kenapa bintang Ahmad namanya? Di Madinah diceritakan, ya walaupun ini kejadiannya sebenarnya di Madinah, muncul bintang Ahmad. Kenapa disebut bintang Ahmad? Menurut pemuka-pemuka kaum Yahudi, itu di dalam kitab Taurat diceritakan bahwa nanti akan muncul bintang Ahmad, dan kalau itu sudah datang, tandanya akan lahir pemimpin terakhir dari seorang nabi, ya, yang namanya Ahmad. Ya. Sehingga ketika itu orang-orang bertanya, di mana engkau tahu? Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Kan memang ada min ba'dismuhu Ahmad, bahwa nanti akan lahir datang, ya, pemimpin akhir zaman namanya Ahmad. Atau sebenarnya memang Ahmad itu juga Muhammad. Nah, jadi dalam Taurat sudah ada nama itu, namanya Ahmad. Ketika itu muncul, ada seorang pendeta Yahudi naik ke atas sebuah bukit, dia melihat sesuai dengan apa yang telah diukir-ukir mereka Yahudi selama ini, dan yang sudah digambarkan dalam kitab Taurat mereka, betul, bintang itu sudah nampak. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan bintang, tapi bukan seperti itu. Ada keterangan asar seperti itu. Betul dilihat, bintang itu sudah nampak, bercahaya, berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Akhirnya dia berseru kepada penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, wahai kaumku Yahudi, sesungguhnya bintang Ahmad sudah nampak. Ini tandanya akan lahir seorang pemimpin akhir zaman, namanya Ahmad. Ini kejadian. Beberapa saat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Bahkan ada tambahan yang lain. Tidak hanya sekedar itu, bahwa ketika Nabi kita lahir, itu api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Majusi itu kan penyembah api. Tiba-tiba api sembahannya itu padam dan tidak bisa hidup lagi. Kalaupun mereka memasak, membutuhkan api, setelah selesai itu apinya padam. Dan apabila sudah mau dipakai untuk penyembahan, pengabdian, pemujaan, itu api tidak mau hidup. Itulah kebesaran, keagungan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dijelaskan dalam beberapa riwayat. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, ibunda beliau Siti Aminah tidak merasakan sakit dan kesulitan ketika beliau melahirkan. Subhanallah. Kalau kita berkeringat, menjerit, nah, kan adik-adik sering nih melihat orang di sini melahirkan, betapa dahsyatnya. Insyaallah kalau kita yang laki-laki ini, ya kan dua itu nggak pernah. Pertama hamil, yang kedua melahirkan. Ya. Tapi kadang-kadang sekarang ada juga yang hamil ya, maksudnya yang perutnya besar. Nah, tapi melahirkan biasanya nggak ada itu. Tapi ibu-ibu biasanya bagaimana dahsyatnya melahirkan. Sehingga disebut orang bersabung nyawa dengan badan bersibah darah. Dua pilihan hidup atau mati ketika melahirkan. Tapi Siti Aminah, ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat diberikan Allah kemudahan. Bahkan tidak ada sedikit pun sulit. Bahkan tidak merasa sakit ketika beliau melahirkan. Ini juga sesuatu yang sangat besar kejadian dan luar biasa bagi manusia biasa. Tapi karena yang lahir ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW, tentu ini merupakan sesuatu irhas, ya, kejadian luar biasa pada calon Nabi. Bahkan ada yang mengatakan beliau tidak ditolong oleh siapa-siapa kecuali datang dua perempuan cantik yang berpakaian serba putih. Wajahnya begitu rupa, ya. Kemudian dia datang dalam keadaan wangi yang sangat wangi sekali. Dua wanita itu menurut keterangan para ulama, pertama adalah Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, putri Nabi Zakaria alaihis salam. Ini yang membantu menolong kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu juga merupakan kejadian besar, tidak biasa ini. Kejadian seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi ketika lahir mengangkat kepala beliau ke atas seperti orang yang sedang berdoa. Jadi Nabi ketika lahir langsung mengangkat kepalanya ke atas seperti orang yang sedang berdoa. Ini kan juga kejadian besar. Tidak seperti itu biasanya. Ya. Kenapa? Karena memang yang lahir itu bukanlah manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Yaitu penghulu dari sekalian Nabi dan Rasul, pemimpin umat di akhir zaman. Yang keenam, ya, yang keenam ini ada dua. Nabi terlahir sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi yang lahir berkhitan semenjak dalam kandungan itu dialah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau lahir tanpa tali pusar. Tidak ada lagi, tali pusarnya sudah lepas langsung. Itu dalam asar, dalam hadis diceritakan bahwa ketika Nabi lahir tidak lagi sudah berkhitan dan tidak lagi pakai tali pusar. Berikutnya, ya, apa kejadian besar? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sebuah rumah. Nah, yang rumahnya itu kalau nanti kita umroh, ada yang mau ikut umroh? Boleh, insyaallah kita tiap bulan berangkat sekarang. Sudah normal ya. Tiap bulan kita berangkat. Jadi yang mau umroh nanti silakan hubungi nomor WA di bawah ini ya. Silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Nanti kapan mau berangkat kasih tahu.
Maaf, saya bukan promosi, tapi hanya menyampaikan informasi. Apa beda promosi dengan informasi? Nah, Pak Son lah yang tahu ya enggak apa bedanya. Jadi yang mau umroh nanti kita bawa. Setelah kita selesai tawaf, ya, Safa, Marwah, finish tawaf itu kan di Bukit Marwah. Tahlul, setelah tahlul dan berdoa, kita nanti boleh keluar arah kanan di pintu tawaf, naik ke atas, kita tengok ke arah ujung bukit, itu nampak sebuah rumah bertingkat, warna catnya krem, agak mirip ini, tapi agak anu dari ini, agak lebih cerah lagi dari ini, krem warnanya. Itu sekarang dijadikan Maktabatul Mukarramah, maktabah, perpustakaan. Disitulah dulu tempat lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nanti di sana ziarah, pergi kita ke sana, tengok, disinilah tempat kelahiran Nabi. Banyak-banyak di sana baca sholawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Ya, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Nabi lahir, itu menurut keterangan semuanya berbahagia. Semuanya senang, semuanya gembira, bintang-bintang bertaburan, ya. Kemudian penduduk bumi senang, kemudian tanam-tanaman senang, semua bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang budak, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Dia ketuk pintu. Tuan, Aminah sudah melahirkan. Anaknya laki-laki, Tuan. Kata Suwaibah, budak Abu Lahab kepada tuannya. Langsung Abu Lahab keluar rumah. Sampai di luar rumah, apa kata engkau? Betulkah Aminah sudah melahirkan? Betul, Tuan. Anaknya laki-laki. Betul, Tuan. Ya Suwaibah, mulai hari ini aku merdekakan engkau dan pergilah engkau menyusukan keponakanku, anak Aminah, putra Abdullah. Gembira hati Abu Lahab. Senang perasaan Abu Lahab. Dengan apa? Dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang hatinya, gembira perasaannya. Karena dia senang dan gembira, dimerdekakan budaknya. Langsung dia pergi, dihadiahkan untuk menyusukan Nabi. Apakah nanti Nabi menyusu sama dia atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dihadiahkan. Maka dalam sebuah kitab diceritakan asbab dia gembira dengan kelahiran Muhammad sehingga dia merdekakan budaknya, walaupun dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab itu sudah pasti, Pak, akan diazab oleh Allah siang, malam, pagi, petang dengan azaban yang berat. Bahkan istrinya dikasih kalung. Kasih apa? Bukan kalung emas, bukan kalung perak, bukan kalung mutiara, kalung dari api neraka. Tapi asbab dia gembira dalam kitab itu diceritakan, setiap Ahad malam Isnin, di hari Seninnya dia diringankan dari azab Allah. Hanya karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab tidak beriman. Bahkan terakhir beliaulah yang menjadi musuh terbesar dakwah Nabi. Betul? Tapi dia dapat nikmat, dapat keringanan ketika gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita, Pak Fran, ya. Apalagi kita, Pak Fran, Pak Son, ya. Kalau kita gembira menyambut kelahiran Nabi, seperti hari ini kan cerah nih wajah kita. Senang kita, bahagia kita. Kenapa? Menyambut hari kelahiran Nabi. Ya,
Akhirnya apa? Di mana-mana ada peringatan, di mana-mana ada sholawat, di mana-mana. Karena maulid itu dekat dengan maulud. Kalau di kampung saya namanya agak beda-beda sedikit. Maulid, peringatan kelahiran Nabi. Ada juga namanya mulut Nabi. Apa itu? Banyak makanan. Kue banyak, goreng ayam banyak, gulai ayam banyak, ya, telur goreng apalagi. Banyak. Akhirnya apa? Mulut itu ditandai dengan makan-makan. Ya nggak apa-apa. Dalam rangka kita senang, gembira menyambut kelahiran Nabi. Tidak bid'ah, Pak. Tidak bid'ah. Dianjurkan kita gembira menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Gembira kita, senang, bahagia. Itu yang pertama, orang yang gembira, Abu Lahab. Yang kedua siapa lagi? Ketika ayahnya Nabi Abdullah meninggal dunia, dalam riwayat beliau hanya meninggalkan 5 ekor onta dan beberapa ekor domba dan kambing dan 1 pembantu perempuan namanya Ummu Aiman. Apa namanya? Itu catat namanya tadi, Suwaibah, Abdul Muthalib, Ummu Aiman. Nanti ditanya itu. Nanti ada hadiah terakhir. Siapa yang bisa jawab? 1 pertanyaan 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Aiman pun berlari ke rumah Tuan Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi. Langsung berlari, Tuan Abdul Muthalib, Tuan Abdul Muthalib, cucu Tuan sudah lahir, anak Aminah sudah lahir, putra Abdullah sudah lahir, Tuan. Langsung Tuan Abdul Muthalib berlari menuju rumah Aminah, yang sekarang itu posisinya perpustakaan kota Mekah. Langsung berlari, ditengok. Apa kata Tuan Abdul Muthalib? Ini adalah tanda-tanda kebesaran. Dan cucuku ini nanti akan menjadi orang yang hebat. Rupanya memang wajahnya gagah. Rupanya lawo. Bahasa Padangnya ganteng. Rancak bana. Rupanya gagah sekali. Luar biasa. Gembiralah hati Tuan Abdul Muthalib. Kemudian apa katanya? Wahai Aminah, ayah senang sekali dengan cucuku ini. Izinkan ayah membawa cucuku ke dekat Ka'bah. Ayah akan membawanya tawaf. Dan ayah akan memberikan nama dia Muhammad. Ini kata siapa? Kata Tuan Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi. Tapi kata Siti Aminah, ayah jangan ya. Ayah orang tua sudah keriput. Nanti kalau ayah gendong bayi yang masih merah, ayah akan diketawakan orang-orang Mekah. Tidak. Langsung diambil cucu, digendong. Ditaruh cucu digendong. Diselimuti dengan sorban beliau. Dibawa keluar rumah, larilah beliau ke dekat Ka'bah. Tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Habis tawaf, beliau di dekat pintu Ka'bah, di Multazam, di depan makam Ibrahim, diangkat cucu ini ke langit. Hari ini, ku beri nama cucuku Muhammad. Orang-orang Quraisy yang tadi sudah mengikuti Tuan Abdul Muthalib, heran. Kenapa cucu Tuan diberi nama Muhammad? Biasanya nggak pernah orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy terdahulu tidak pernah mendengar nama dan tidak kenal dengan nama sebagus itu, Muhammad. Di mana engkau dapat, wahai Tuan Abdul Muthalib? Kenapa itu namanya? Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah.
Di dalam sebuah riwayat diceritakan di mana kenalnya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad ini. Kalau Ahmad tadi kan sudah ada dalam Quran. Tapi Muhammad dari mana? Rupanya beberapa tahun sebelum kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, kakek beliau ini, Tuan Abdul Muthalib, pernah berziarah atau berdagang ke negeri Sam yang begitu jauh. Beliau berangkat 4 orang dengan teman dan kawan beliau, sahabatnya. Pertama, Tuan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Yang kedua, namanya Sulaiman bin Mujadzid. Yang ketiga, namanya Hulailah bin Hajjaj. Yang keempat, Imran bin Rabi'ah. Keempat-empatnya berangkat. Bertemulah dengan seorang pemuka Yahudi, maka diceritakanlah, kalian dari mana? Dari Mekah. Kota Mekah? Benar Tuan. Kalian pemimpin Mekah? Iya. Di semua yang datang itu pemimpin-pemimpin suku, termasuk Tuan Abdul Muthalib pemimpin suku Quraisy. Betul. Akhirnya apa? Nanti kalian tunggulah, tidak lama lagi akan lahir pemimpin dari sekalian umat, bahkan penghulu dari sekalian nabi, dan namanya adalah Muhammad. Artinya adalah terpuji. Keempat-empat orang ini berkata, nanti kalau lahir anak saya atau lahir cucu saya, akan saya beri nama dia Muhammad. Semuanya pulanglah ke Mekah dari Sam. Sampai di Mekah, apa yang terjadi? Dari 4 orang tadi, yang pertama dapat anak atau dapat cucu adalah Tuan Abdul Muthalib. Makanya ingatlah beliau, nama itu langsung beliau berikan di depan Ka'bah. Hari ini kuberi nama cucuku Muhammad. Mudah-mudahan dia terpuji di bumi, mudah-mudahan dia terpuji pula di langit, mulia di dunia dan dimuliakan pula di akhirat. Makanya nama itu Asma'ud Du'a. Nama itu adalah doa. Halo, adik-adik nanti masih muda-muda banyak nih. Kalau punya anak, kasih nama yang baik. Kalau laki-laki, sunnah memberi nama awalnya dengan Muhammad. Ya, sunnah dengan Muhammad. Jangan sembarangan kasih nama. Kalau Muhammad jelas artinya apa? Terpuji, mulia. Ini nama anak dikasih John Travolta. Apa artinya? Hantu belau, ya tak? Apa arti John Travolta? Kan tak ada artinya. Jadi beri nama yang baik. Kalau bisa dengan Muhammad. Saya punya anak pertama, namanya Muhammad Zaki Nur Wahid. Zaki itu artinya cerdas. Anak Wahid itu pertama. Anak pertama, mudah-mudahan menjadi anak yang cerdas. Muhammad terpuji. Nah, itu kan doa, Pak Fran. Doa itu, Pak. Jadi kalau punya anak lagi nanti punya cucu kasih nama yang baik. Nggak bisa Ustadz, telepon saya siapkan nama yang baik. Ya, kalau John Travolta saya nggak punya persiapan, ya. Nah, ini sunnah ngasih nama yang baik. Betulkah doa kakeknya? Betul, terbukti. Sampai hari ini terbukti. Betulkah Nabi kita Muhammad SAW dimuliakan di bumi? Iya. Sampai hari ini tidak sah sholat kita, tidak sah khutbah kita, tidak sah sholat jenazah. Apalagi kalau kita tidak baca sholat, bukan sholat, sholawat, ya, sholawat, baca sholawat. Rukun sholat itu baca sholawat. Jadi betul dimuliakan di langit, betul. Ketika Nabi naik ke langit untuk Isra Mi'raj, semua malaikat, semua penduduk langit menyambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Betulkah Nabi dimuliakan, dihormati di dunia? Betul. Betulkah nanti akan dimuliakan pula di akhirat? Betul.
Ada hadis, ya, Allah berseru, belum boleh kalian masuk ke dalam surgaku sebelum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Subhanallah. Jadi makanya luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini beberapa kisah sengaja kita ulang-ulang kembali supaya timbul lagi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang banyak, kalau kita ceritakan semuanya, banyak peristiwa hebat, banyak kejadian hebat ketika kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya yakin dengan mendengar riwayat ini, dengan mendengar sirah ini, mendengar kisah ini, tentu akan membangkitkan kembali gairah kita untuk senantiasa ingin berjumpa, ingin ketemu, ingin berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan Allah bersama Nabi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini tuh tidak bisa amin aja, Pak. Jangan amin aja, tapi harus berikhtiar, berusaha. Apa usaha kita? Nah, mari kita tauladani Nabi, kita contoh Nabi, kita ikuti Nabi, banyak sholawat kepada Nabi, amalkan sunnah Nabi, dan ikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya apa kebiasaan Nabi? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Betul, Bu? Ya, siapa yang makan minum dengan tangan kanan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang makan dengan tangan kiri adalah teman. Oh, jangan dulu, ya. Jangan dibilang pula, "Hei setan," jangan. Ya, ingatkan saja, makan dengan tangan kanan karena Nabi Muhammad makan dengan tangan kanan, dan jangan dengan tangan kiri karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hati-hati. Ya, itu salah satu contoh saja yang ringan. Ya, makan minum dengan tangan kanan. Tidur kita berdoa, makan kita berdoa, masuk rumah berdoa, masuk masjid berdoa. Subhanallah. Masuk masjid aja beda doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun tidak ada penghuninya di dalam. Dan takut pula, tidak ada pula yang jawab. Nggak ada. Kalau tidak ada penghuni, mana pun ada jawab. Nggak ada. Paling malaikat yang jawab. Kenapa? Karena kalau kita masuk rumah, kita baca assalamualaikum, apa kata setan? Tidak ada tempat aku menginap hari ini. Tidak ada tempat aku bermalam hari ini. Karena penghuni rumah ini, dia baca doa sebelum masuk rumah. Assalamualaikum. Sebelum makan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata setan? Menangis dia. Hari ini ku tak makan. Hari ini aku tak bisa ikut makan. Kenapa? Dia sebelum makan baca bismillah. Habis waktunya. Habisnya? Terakhir, sebelum berhubungan suami istri baca bismillah paling kurang. Nggak lupa pula baca bismillah. Karena buru-buru lupa baca bismillah. Akhirnya apa? Kata setan, kalau kita baca doa, baca bismillah, nggak bisa aku ikut main dengan dia. Menangis setan, Pak. Tapi kalau tak baca bismillah, dia ikut pula, dapat nikmat. Na'udzubillah. Makanya amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah akan bertambah dengan beberapa riwayat yang kita baca pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Insyaallah Allah akan jadikan ilmu kita hari ini ilmu yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita mengikuti sunnah Nabi, dan ketika kita nanti ke akhirat kita dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah orang yang selalu mencintai Rasulullah Nabi kami. Ya Allah, hidupkan kami seperti hidupnya Nabi. Ya Allah, jadikan kami berfikir seperti Nabi berfikir. Jadikan kami bicara seperti bicaranya Rasulullah. Jadikan kami makan tidur seperti makan dan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami senantiasa bersama Rasulullah. Ya Allah, matikan kami bersama Rasulullah. Ya Allah, perjumpakan kami dengan Rasulullah. Ya Allah, dapatkan kami syafaat dari Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami dalam surga bersama baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.